warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena udah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di rumah yang sangat sederhana ini dalam rangka kakak bernama Nawal Musfira. Ngerti kan semua bahasa Indonesia kan? Kalau enggak akak dikit masukkan bahasa Aceh. Kenapa nggak ngerti semuanya belajar bahasa Indonesia di sekolah kan? Oke. Kakak Nawal Musfira hari ini bertujuan untuk ingin mensosialisasikan COVID-19 untuk remaja. Oke. Balik lagi dan juga selawat bertampaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan adanya beliau kita menjadi seperti ini dalam keadaan yang berilmu. Alhamdulillah. Jadi yang saya cintai adik-adik sekalian, juga kepada keponakan saya, juga kepada tuan rumah yang telah susah payah menyiapkan acara sebegini rupa sehingga kita dapat berkumpul. Baik adik-adik semuanya, jangan terlalu tegang. Selamat siang. Siang kan? Jadi sebelum kakak ingin melanjutkan pembicaraan tentang COVID-19, ada yang tahu? Atau semuanya nggak tahu? Ada yang tahu tentang COVID-19? Nah itu tepu. Putar COVID-19 yang virus kan? Jadi kakak pengen awakkah puturi sirodro saponan dengan telah padum ya ikulah. Kakak pengen kalian perkenalkan nama, juga di mana sekolahnya serta tingkatan berapa sekolah. Ya, oke kan? Boleh kan? Jid kan? Ada sekolah doa ada semangat. Jid kan? Oke, Jid. Mulai dari Karita, Unen, Unen. Oke, kanan dulu lebih afdal, ya kan? Silakan. Mengenal kan? Katuri Mandum kan? Betul. Oke. Jadi kan adik-adik yang kakak sayangi, di sini kakak pengen menjelaskan sama kalian tuh tentang sosialisasi COVID-19 ataupun disebut dengan virus corona. Pinter. Sekarang kan adik-adik ini udah pada SMP ya kan? Ada yang masih SD? Ada kan? Ada SMP semua kan? Jadi gampang kakak untuk berbicara tentang COVID-19 ini. Bisa kalian lihat tuh, kakak udah kasih ilustrasinya apa yang dimaksud dengan COVID-19. Di sini dijelaskan bahwa coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit menular pada manusia juga pada hewan. Iji menular hanapi cuman mbak tanya manusia tapi juga mbak binatang. Sinergi coronavirusnya dia muncul pertama sekalinya itu di binatang dulu. Habis itu kalau banyak berinteraksi dengan binatang, maksudnya gini, kan binatang itu kan ada di sekitar kita, misalnya kayak ayam, lembu, ya kan, kayak babi, apa semua itu kan mereka di hutan. Nah, kalau di binatang itu mereka berkembang biaknya bukan di area pernafasan, tapi di sel-selnya. Kemudian kalau di manusia itu, coronavirus itu dia munculnya di area pernafasan manusia. Di sini sudah dijelaskan pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi menular saluran pernafasan, mulai dari flu, batuk-batuk, hidung, sakit rukung, hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS. Atau di Korea ditemukan penyakit baru kemarin tahun 2017 yang dinamakan dengan penyakit SARS. Itu sama juga dengan MERS. Nyan nan penyakit. Oke, wakah be memang. Nyan nan penyakit, teman. Dan sindrom pernafasan akut atau disebut dengan SARS. Nah, itu tadi. Habis itu, coronavirus ini dia ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina. Kalian tahu kan di mana Cina?
tahu kan misalnya ada lihat di berita gitu, coronavirus merebak di Cina gini. Itu waktu belum masuk ke Indonesia, waktu belum masuk ke negara-negara lain. Itu menyebarlah ke negara-negara lain, seperti misalnya negara Asia. Cina itu kan termasuk negara Asia yang sangat dekat dengan negara Thailand, negara Indonesia, negara Filipina, negara Malaysia, ya kan? Nah, iya. Kalian kalau mau tulis aja nggak apa-apa. Nama form le. Form. Coronanya kan berasal dari Wuhan, Cina. Iji fon diserang binatang le. Alunyan baru diserang manusia. Fon hat-hat. Sinergi coronanya fon ji bak binatang. Alunyan baru bak manusia. Udah. Habis itu gejalanya. Tahu kan gejala itu Puta? Tahu? Gejalanya nampaknya seperti apa? Tandanya seperti apa? Seperti itulah gejala yang dimaksud dengan gejala. Gejala corona yang pertama itu yang kakak dapat dari orang udah lakukan penelitian. Pertama tuh batuk atau bersin. Jangan kalian anggap semua orang yang batuk ataupun bersin itu udah kena corona, bukan. Nggak mesti. Itu baru gejala pertama. Yang kedua, lebih kurang atau lebih sekalipun dari 39 derajat Celcius bisa Celcius kebiasaan kita ya. Lebih daripada 39 derajat Celcius. Termasuk dia tergolong dalam kategori demam tinggi. Ya. Tapi ada sebagian orang yang demam tingginya itu mungkin bisa sampai 39 ataupun 40. Tapi bagi dia biasa-biasa. Sakit kerongkongan. Udah batuk, udah bersin, udah suhu tubuh suhu badan lebih daripada 39 derajat. Habis itu demamnya naik turun. Misalnya kali sakit tanya si uronyo, sakit le dua uronya. Untuk pulih le, untuk sakit le. Nya itu bisa jadi dia corona, tapi harus dengan pengetesan yang akurat. Oke? Habis itu sakit rukung, sakit kerongkongan tanya minyak kenangnya. Sakit kerongkongan di sini sakit kali. Berulang-ulang, sakit jitrep, bukan sakit kita minum es. Misalnya kebiasaan kita minum es sakit kerongkongan, bukan. Dia sakitnya sakit yang amat berat. Habis itu dia bisa membuat kita nggak bisa menahan air liur. Hanji takut ibabah, sakit kerongkongan berat tak sakit, saking berat tak sakit. Yang keempat, kalau si batuk, si suhu tubuh tadi naik, sakit kerongkongan tadi, bersin dan gejala-gejala yang lain yang mungkin diketahui oleh dokter, kakak kurang tahu, cuman yang kakak tahu cuma ini, kita akan kejang-kejang. Karena tuh, misalnya di berita-berita kita lihat, paling sering kita lihat di Wuhan, di Cina, langsung orang tuh pingsan, jatuh kejang-kejang gini dia. Kan kita udah tahu nih gejalanya. Nah, cara pencegahannya untuk diri kita, yang pertama sekali itu adalah kita harus cuci tangan dengan bersih. Rah jaro begle. Nyawa kah kalian kajak dari luar, kak pulut manok yang umpung, kan? Kak me kameng, ya me gede putar dah kenanji. Ya me upu. Grupo putar semua. Ya lah kata rumah karah jaro, cuci tangan. Karah jaro aja hana rah jaro benar-benar. Enggak, cuci tangan kayak gini. Ada caranya cuci tangan. Cobalah kalian semua punya HP kan? Coba kalian buka HP, lihat di TV apa semua, buka buku, di situ ada cara cuci tangan yang betul. Cuci tanganlah yang betul agar virus-virusnya, bakteri-bakterinya terhindar. Karena virus corona itu nggak cuma langsung dia terbang kita, enggak. Dia dari bakteri-bakteri kecil juga. Udah. Yang kedua, jangan menyentuh hidung, mata atau mulut Anda dengan tangan. Kalau di kita kan, kalau kita di Aceh itu kan nggak kayak di luar kota, nggak seperti Jakarta. Karena apa? Karena kita di Aceh itu adalah lingkungan yang tertutup. Maksud kakak, di Acehnya hanya urung tameng. Mesti di Jakarta, di Surabaya apa semua, di luar kota sana, di ibu kota awaknya urung tameng le, tebit le. Nyatanya di Aceh hana, tanya awak road mandang hino. Jadi hana tak bermasalah. Tanya hino di Aceh, mesti kakak Tupu Borosa, tanyanya mantang zona hijau, golong zona merah. Mantang zona hijau mantang aman-aman mantang, alhamdulillah. Senang wak kan? Mantang zona hijau kan? Mantang tanya Dino di Aceh, tumha kita aja.
kita bisa keluar kemanapun kalau di Aceh, nggak dilarang, nggak kita ke mana, ke gede. Kalau di sana kan mall biasanya di kota-kota kan, biar orang keren di sana kan pakai kalau belanja kan ke mall apa semua. Orang tuh masih dilarang kok pergi ke mall, harus dibatasi orangnya. Malahan ada mall-mall besar yang masih tertutup, yang masih ditutup, belum bisa dibuka. Kita di sini kan bisa ke pantai, bisa ke mana-mana semua. Jadi kita harus bersyukur sama Allah, dan juga kita doakan mereka di sana yang misalnya bukan di wilayah Aceh itu bisa terlepas dari COVID-19 ataupun bisa banyak ada kesembuhan, ya. Ya adik-adik kakak ya. Bele menguap-nguap dengan lenyonya kok berat pentingnya. You imagine. Karena anak kakak laki biaya, anak kakak laki kakak ajak kuno kami nggak ada. Kakak cuma minta kalian datang duduk manis, dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih buku. Oke adik-adik, sekarang yang kakak sayangi, kakak udah sampai sini kakak jelaskan. Coba. Udah yang kakak sayangi. Makasih udah datang ke tempat kakak. Mungkin ini cuma sebahagian yang bisa kakak sampaikan, dari mulai apa itu COVID, dari mulai COVID-19 itu apa, kayak gejalanya itu apa, cara pencegahannya apa, tips dan triksnya itu apa. Kakak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan juga ada buku ataupun pulpen yang udah kakak kasih itu, kalian bisa nulis ataupun bisa tulis apa yang udah kakak sampaikan tadi. Mungkin kalian orangnya cepat ingat ya kan, makanya waktu kakak jelas tadi nggak ada yang nulis, nggak apa-apa. Tapi nanti waktu kalian pulang kakak pengen kalian tuh tulis tadi udah dijawab sama kakak Nawal apa aja sih gitu, karena itu penting deh. Rata-rata yang kakak buka di Google ataupun di jurnal apa semua, di jurnal itu tempat penelitian orang, di situ dibuat cara belajar tips cara belajar fokus, cara kita belajar di rumah itu yang paling mudah untuk kita ingat, untuk kita bisa fokus. Inilah yang udah kakak kasih tahu tadi. Oke? Habis ini kalian jangan pulang dulu karena kita ada jamuan makan sebagai ucapan terima kasih kakak untuk kalian yang udah datang. Jadi untuk itu kakak ucapkan sekali lagi terima kasih, dan juga semoga langkah kita dipermudahkan Allah untuk bertemu di kemudian hari. Oke, nanti mungkin kakak akan panggil lagi kalian. Kakak rasa seru kakak kayak gini. Udah kalian bantu, udah kalian datang walaupun kalian ngantuk-ngantuk sama kakak, tapi nggak apa-apa. Ingat kan, adik kan? Kan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.